Selamat datang di Ngobrol Juve ala gue, produced by A20NP TV. Di sini gue bakal ngebahas pertandingan Grande Partita dini hari tadi yang sudah kita saksikan mungkin baru 1 jam yang lalu. Di sini gue bakal mengulas dengan pertandingan ini dengan ala-ala gue, maksudnya dengan opini gue, sudut pandang gue mengenai pertandingan ini. Skornya jadi 1-1 untuk kedua tim, tidak ada yang menang di pertandingan ini, dan justru ada sebuah kontroversi dan drama-drama yang kita saksikan bersama tadi di 2 kali 45 menit. Di sini gue akan membahas dari starting line up ya, pilihan starting line up dari sang pelatih. Jujur gue ketika melihat starting 11 Inter sesuai dengan prediksi gue di episode kelima ya, ini gue bakal takjub karena semua 9 pemain yang musim lalu ikut andil dalam Scudetto Internazionale itu bermain, plus 2 pemain baru. Artinya 2 pemain baru ini adalah pemain kunci yang untuk menggantikan pos-pos pemain yang sudah dijual musim lalu, yang sudah dijual untuk sebagai pengganti pemain-pemain yang sudah dijual. Artinya seperti Hakan Calhanoglu yang sebagai starter, pengganti Christian Eriksen, terus juga ada Edin Dzeko sebagai pengganti dari Romelu Lukaku di sini gitu. Dan sisanya 9 pemain ini adalah sesuai dengan prediksi gue yang di sana mungkin ada 70% sama, terutama untuk kiper Handanovic, trio back di tengah ada Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni. Terus untuk di 5 lini tengah ya, 3-5-2 nya ada Matteo Darmian nanti dimainkan di pos wingback kanan, yang prediksi gue tuh mainnya Denzel Dumfries. Terus di lini tengah kita tahu ada Barella, ada Brozovic, dan juga ada Hakan Calhanoglu, dan di kiri Ivan Perisic. Ini hampir squad musim lalu ya, bedanya dulu ada Eriksen, sekarang Hakan Calhanoglu. Duet lini depan ini ada Lautaro Martinez sama Edin Dzeko gitu. Sedangkan pemain-pemain yang lain ada di bench gitu ya, kayak Gagliardini, Alexis Sanchez gitu, itu masih ada di cadangan. Arturo Vidal pun di cadangan gitu. Dan untuk di Juventus ini gua nggak ngerti Allegri bermain dengan mencadangkan pemain-pemain ini gitu. Apa ingin memberikan efek kejut kepada Simone Inzaghi bahwa ini gue pakai pemain ini untuk main di babak kedua sebagai super sub untuk merubah keadaan ketika mungkin Juve lagi tertinggal gitu. Nah, gue lihat dari starting line up yang menurut gue ini efek agak sedikit aneh gitu ya. Ya, di kiper Chesney dengan formasi 4-4-2 ya. 4-4-2 kalau di lapangan kelihatannya itu bermain seperti 3-5-2, 4-4-2 di atas kertas. Tapi kalau di lapangan bermainnya 3-5-2, itu formasinya mengikuti ya, mirroring dari formasi Inter Milan gitu, ala Simone Inzaghi. Artinya di papan atau di atas kertas itu 4-4-2, tapi di lapangan itu 3-5-2 gitu. Kiper Chesney, bek kanan Danilo ada, terus Bonucci ya, di prediksi gue Matthijs De Ligt yang bermain, ternyata Bonucci di inti. Ya, untuk Chiellini ya, Capitano, ini partai besar, kita butuh seorang sosok senior untuk di lini belakang untuk mengkoordinir para teman-teman yang lainnya yang lebih junior dari dia, dan kita butuh sosok dia yang udah biasa dengan partai-partai derby seperti ini gitu. Chiellini ya, terus di kiri ada Alexandro ya. Terus di lini tengah ini agak sedikit mengejutkan juga ya. Cuadrado sesuai prediksi gua, terus ada Bernardeschi di kiri, Locatelli ya, regista yang saat ini adalah salah satu regista terbaik di Juve. Yang satu lagi Weston McKennie. Ini gua nggak berpikir pemain ini bisa starter di melawan tim yang lini tengahnya sangat kuat banget. Dan gue bilang di prediksi gue kemarin bahwa Inter ini punya lini tengah yang kuat. Kalau kita dengan pakai pemain tengah yang kualitasnya menengah atau mediocre, ya bakal kewalahan. Karena kita akan kalah di tengah. Untuk misalnya nyusun serangan, kita butuh pemain tengah yang mumpuni, bisa motong bola, bisa ngalirin bola ke lini depan gitu. Jadi gue nggak tahu makanya bisa bermain di sebagai starter di pertandingan ini. Oke, untuk lini depan ada Morata, oke, sesuai prediksi gue. Satu lagi nih Kulusevski. Ini gue nggak ngerti ini Kulusevski, oke dia bagusnya sebagai super sub, tapi untuk jadi pemain inti gue bilang waduh, ini partai yang melawan Inter, kita butuh pemain yang fisikal khusus atau skillful atau fisikal untuk di lini depan, karena kita tahu trio lini belakang Inter semuanya badan besar, punya postur, pemain keras dan Spartan. Jadi kalau bermain dengan hanya pemain skillful dan sedikit loyo atau sedikit kelemar-kelemar, kita nggak bakal bisa menembus untuk lini depan gitu. Makanya kita butuh sosok yang skillful di sini. Tapi rasa Kulusevski bukan pemain seperti itu gitu.
Dan kalaupun dia bermain sebagai striker, itu artinya kita agak sedikit gambling lah gitu. Kalau dia taruh di winger kanan untuk cutting inside, itu sebagai fungsi dia sebagai sebenarnya sebagai posisi aslinya, tapi dicoba lagi di sebagai trequartista di tim ini gitu. Oke, itu starting 11 dari kedua tim. Nah, seperti gue prediksi kita masuk babak pertama ya, seperti gue prediksi bahwa Inter bakal mengambil inisiatif penyerangan. Kenapa? Karena yang diincar dari Simone Inzaghi adalah mencetak gol lebih dahulu untuk menyelesaikan pertandingan ini lebih cepat daripada sebelumnya. Artinya menggame over Juventus kalau mereka bisa mencetak minimal 2 gol di babak pertama. Kalau babak pertama mereka mencetak 2 gol, babak kedua game over, selesai. Kenapa? Karena Juve ini kan terkenal dengan khas Allegri adalah bermain dengan sedikit low block, medium block, defense, compact defense. Artinya dia nggak segan-segan hanya bermain defense, nggak apa-apa, tidak menguasai bola sama sekali untuk mencari momentum yang tepat counter attack. Tapi kalau babak pertama udah skor 2-0, ini bakal beban di Allegri untuk babak kedua. Kenapa? Karena untuk mencetak 2 gol, kondisi Inter udah nyaman bermain, agak susah gitu. Pasti bisa kemungkinan bukan hanya 2 gol, bisa kebobolan 2-3 gol. Karena ketika dibuka pertahanan itu, kita tahu lini belakang Juve ini rawan counter attack, apalagi ada 3 back, Danilo, terus Danilo, Chiellini, dan Bonucci, ini sudah kepala 3. Otomatis kecepatan mereka sudah sangat tidak relevan untuk bermain dengan kecepatan tinggi yang Inter punya Barella yang ngotot dan cepat, terus ada Lautaro Martinez, pemain-pemain yang skillful dan punya kecepatan. Ini pasti agak keteteran gitu. Nah, ternyata kita lihat dari 7 menit pertama ya, 7 menit pertama itu benar Inter menguasai pertandingan ya dengan bola 82% berbanding 18% buat Juventus. Tapi shot on goal pertama itu dari Morata ketika bola free kick dari kanan di crossing, bola keluar terus di shooting sama Morata, ditepis sama diblok sama Handanovic, terus sempat ada rebound sama Alessandro, terus ditangkap diamankan sama Handanovic. Itu shooting satu shot on goal pertama dari kedua tim ya di 7 menit awal. Itu gue nggak tahu itu Inter yang menguasai pertandingan, tapi Juve mendapatkan satu shot on goal. Ini agak sedikit ya tipikal tim-tim khas Allegri ya gitu. Gue masuk di 10 menit Juve semakin menaikkan, mencoba untuk keluar dari tekanan ya, mulai memainkan tempo agar Inter tidak terlalu nyaman bermain. Artinya ball possession semua udah mulai naik dari 18 ke 26%. Jadi 74-26 di 10 menit. Sampai kita lihat gol jadi di menit ke-17 ya. Menit 17 ini gol dari tendangan Hakan Calhanoglu, spekulasi. Terus ke deflect ke pemain Juve, bentur mistar, bola rebound ke Edin Dzeko dan gol. Sempat dicek VAR setelah gol, terus dicek ke VAR. Wasit Maurizio Mariani ini harus checking VAR. Akhirnya ketika dicek VAR, sah itu gol, itu dikoreksi sama VAR dan tetap gol, tetap sah. Akhirnya skor 1-0 di menit ke-17 gitu. Masuk menit 20 gitu. Permainan juga Inter masih nyaman karena Juve mau nggak mau harus keluar dari tekanan, harus mengejar ketinggalan. Karena seperti gue bilang di preview, siapa yang mencetak gol pertama di pertandingan ini, dia bakal mengontrol sepanjang laga. Game ini sepanjang laga. Tapi gue nggak habis pikir kenapa Inzaghi tidak killing the game dengan mencetak gol kedua, minimal satu gol lagi di babak pertama ini, agar di babak kedua dia bisa merotasi pemainnya ataupun membuat Juve ini main lebih terbuka dari biasanya gitu. Dia udah coba justru si Inzaghi mengendorkan permainannya, dikendorkan agar hanya mengandalkan counter, agar seperti kita lihat Allegri seperti termakan dengan taktiknya sendiri. Ketika dia melawan tim yang dia sudah unggul, dia bahkan bertahan, dan ketika dia ketinggalan dia harus melawan tim yang juga melakukan hal itu. Jadi dia termakan dengan permainan lawannya. Di satu sisi lini tengah Juve, waduh, kacau gitu. Kita kalah di tengah, nggak bisa ngalirin bola ke tengah, kita men-start lawan ke samping. Cuadrado pun dijaga di marking ketat sama Ivan Perisic yang benar-benar Cuadrado nggak bisa bermain maksimal. Alessandro harus berjibaku sama Matteo Darmian yang juga sangat baik tuh. Jadi dan lini tengah untuk berjibaku dengan 3 pemain ini juga berat gitu. Ditambah Lord terbaik kita, Lord Bernardeschi, harus cedera bahu di menit ke-18. Akhirnya dia harus keluar sebagai cedera dan diganti Rodrigo Bentancur.
berubah masih 3-5-2. Artinya kita mirroring, kita menghadapi tiga tengah Inter dengan 3 pemain tengah. Hanya kualitas 3 pemain ini agak sedikit susah gitu. Maksudnya tidak sebaik punya Inter. Gue sebagai fans Juve bilang lini tengah ini gak bisa ngeladenin Inter dengan kualitas pemain seperti ini. Makanya seperti gue preview gue bilang Juve harus bisa memainkan merenggangkan sistem pressing Inter tuh menjadi main melebar. Kita paksa juga Inter itu harus main melebar. Jangan paksa untuk menguasai bola di tengah. Kita bakal kalah. Dan karena kita kalah di tengah, akhirnya mau nggak mau sayap yang bermain dan bisa juga mati. Ini udah dibaca sama Simone Inzaghi. Akhirnya keputusan Simone Inzaghi lebih memainkan Matteo Darmian sama Denzel Dumfries ini juga keputusannya sangat cerdas. Gue bilang ini pelatih juga walaupun belum hanya dapat gelar Coppa Italia di Lazio ataupun runner up, tapi dia tahu kalau dia pasang Denzel Dumfries yang punya kemampuan menyerang lebih baik daripada Matteo Darmian, maka Alexandro ini bakal lebih leluasa gitu, karena dia tahu di sisi kanan di sana ada Cuadrado di Juve, ada di kiri tuh ada Perisic. Karena kalau Perisic mempres Alexandro, ngepres Cuadrado di kanan, maksudnya Alexandro Cuadrado, maka Cuadrado nggak bisa keluar seperti biasa. Jadi emang ini udah diatur bagaimana agar flank Juve ini nggak bisa bermain secara optimal. Terutama apalagi lini depannya tuh ya Kulusevski sama Morata, otomatis 3 pemain belakang yang tadi punya postur itu gampang untuk memblok serangan Juve itu. Dan di konferensi pers Allegri bilang bahwa dia memainkan Kulusevski ini sebagai pemain untuk mengganggu Brozovic, agar Brozovic ini sebagai sumber regista dari Inter tidak bisa mengembangkan permainan Inter. Artinya dia harus di press sama pakai dan Kulusevski. Saya pikir itu juga bukan keputusan yang baik itu menurut gue. Oke. Jadi babak pertama kita lihat half time ya, akhirnya 1-0 hanya di babak pertama, bertahan di babak pertama. Kita lihat shoot on targetnya 2 sama-sama 2 itu kan. Terus juga bola 5-4-4-6 mungkin Juve udah mulai buka. Nah, gue lihat di babak pertama ini celah banyak banget karena Juve kalah di lini tengah gitu. Lini tengahnya kita parah banget dan itu udah nggak bisa ditoleransi. Kalaupun kita mau menyerang, walaupun kita masih mau menyerang, ya kita harus berani memasukkan pemain yang game changer di tim di saat ini. Kita punya Chiesa, punya Dybala, ya, itu ada di bench semua gitu. Dan gue harap McKennie ini diganti gitu. Ganti Dybala atau otomatis kita bermain 4-4-2 lagi, Dybala di depan, Kulusevski itu diganti Chiesa, jadi kita bermain 4-4-2 lagi gitu. Harapan gue di 46 itu diganti karena kita punya Bentancur, kita punya Locatelli udah cukup 2 pemain, McKennie ditarik gitu. Diganti mungkin Dybala, Kulusevski ditarik sama Chiesa. Tapi menit 46 tidak ada pergantian pemain ya dari Juve. Gue juga jujur gak ada pergantian pemain di menit-menit itu. Justru Inter seperti kita tahu, justru gue heran Allegri mengcounter gitu strategi babak pertama. Karena babak pertama itu praktis buat Inter latihan. Buat Inter menguasai jalan pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, Allegri merubah. Dia berharap Juve menguasai bola, Inter bertahan. Dan benar, Simone Inzaghi sedikit mengendorkan serangan dan fokus pada lini belakang pertahanan untuk menjaga keunggulan. Sedangkan Allegri mempres terus serang, kita kuasai pertandingan untuk bisa menyamakan kedudukan. Ini yang seperti babak kedua milik Juve. Jadi gue di sini bakal gue bahas itu. Dan akhirnya seperti biasa pemain peluang yang bagus, Juve menguasai bola hanya sekitar di tengah sampai ke lini final third, putus lagi serangan, balik di counter sama Inter. Terus seperti itu permainan karena ya, Inter hanya menunggu untuk counter attack karena mereka tahu ya mereka udah unggul 1-0 kan. Mereka berharap Juve ini main kebuka karena itu harapan mereka agar mereka bisa counter gitu. Akhirnya di menit 61 ini pergantian, gue nggak ngerti sama Inzaghi pergantian ini ya. Dia menit 61 dia mengganti pemain yang lagi on fire saat itu, Hakan Calhanoglu dengan Roberto Gagliardini. Ini gue nggak ngerti apa, mungkin karena dia udah unggul yakin menang 1-0, dia tahan gelandang yang punya kemampuan serang bagus dengan gelandang yang lebih bertahan gitu. Jadi kalau bagi fans Interisti ini Lord RG5 ini pemain udah nggak tahu kualitasnya gimana tapi sering main gitu. Akhirnya Inter kehilangan lini tengah, pemain lini tengah yang bisa mengalirin bola ke depan. Otomatis Barella harus bermain dengan ngotot untuk counter attack itu untuk
cepat bola harus dapat di dua striker gitu. Nah, pergantian itu di counter sama Allegri di menit 65. Ya, masuklah dua pemain yang gue bilang harusnya ini masuk di 40 menit 46 atau bahkan ini starter. Masuklah Paulo Dybala dan juga Dejan Kulusevski. Salah. Masuklah Dybala sama Chiesa. Maksud gue Chiesa masuk menggantikan Kulusevski, pergantian mungkin udah lebih baik taktikal ya. Dan yang gue heran Juan Cuadrado ditarik ganti Dybala. Masih McKennie masih bermain ini. Dan akhirnya formasi berubah menjadi 4-3-3 dan otomatis jadi Chiesa ngambilnya di kiri, terus Dybala jadi seorang sebelah di kanan dan depan masih tetap Morata. Ini counter dan akhirnya Juve bisa menguasai pertandingan. Tapi di atas kertas ternyata ketika Chiesa dan Dybala masuk, formasi dia tetap 3-5-2. Kenapa? Karena Danilo, Bonucci, Chiellini 3 di belakang, terus Alexandro di wingback kiri, Chiesa jadi wingback kanan. Ini gue nggak ngerti juga nih kenapa harus pakai Chiesa di wingback kanan. Padahal ledak Dybala sebagai winger itu sangat bagus sekali. Dan Morata tetap sama Dybala di tengah, McKennie, Locatelli sama Rabiot sama Bentancur salah. Akhirnya Juve bisa keluar dari tangan, mereka bisa menguasai bola. Kenapa? Karena mereka nggak takut bahwa mereka bakal counter attack karena Hakan sudah keluar, yang punya assist, yang punya daya assist yang sangat bagus, passingnya juga bagus, berganti sama pemain yang ini hanya untuk bertahan. Nah ini Juve menguasai bola sampai Inter nyaman, karena Inter pun menurunkan tempo. Ini kalau mengganti pemain ini udah menurunkan tempo. Gitu. Menit 72, nah, Simone Inzaghi melihat wah ini kita harus bisa ngamanin pertandingan. Apalagi yang kita tahu si Ivan Perisic sudah kartu kuning. Dia mengganti penyegaran pemain. Ini dan juga penyegaran pemain Lautaro Martinez yang tidak terlihat sepanjang pertandingan itu sampai 71 menit diganti sama Alexis Sanchez yang punya kecepatan itu. Dan Ivan Perisic yang sudah kartu kuning tarik keluar yang lagi on fire ganti dengan Denzel Dumfries. Mungkin karena dia mikir kalau Perisic ketemu Chiesa dengan sama-sama cepat bisa kartu merah gitu. Jadi dia lebih baik mengamankan Denzel Dumfries masuk untuk mengisi wingback kanan. Matteo Darmian dipindahkan di kiri karena kan punya kemampuan bertahan untuk mengcover Chiesa di sebelah kiri Inter atau di kanan Juve gitu. Jadi ini sedikit perubahan taktikal. Tapi kalau gue lihat ini perjudian gitu karena ya kita tahu Denzel Dumfries ini adalah orang yang bikin Inter kalah di pertandingan sebelumnya lawan Lazio, itu malah dimasukkan di pertandingan yang sangat-sangat emosional seperti ini ya. Ini tensi pertandingan sudah makin tinggi, Inter harus butuh menang, tapi kok yang masuk Denzel Dumfries. Kalau gue lihat harusnya yang bisa main itu Di Marco di kiri, nah dia punya kecepatan untuk mengcover Chiesa, tetap termain di kanan agar ya dia mengcover Alexandro. Jadi sedikit pertandingan agak kurang ngerti gue kayak gitu. Karena tidak punya Allegri mati kutu di sini dan Locatelli juga mulai kecapean. Menit 83 pergantian pemain. Ini kunci ya. Mereka punya menarik Mason McKennie dengan Arthur, terus juga Manuel Locatelli dengan Caio Jorge. Jadi Juve bermain dengan full all attack. Mereka nggak mikir kalah, pokoknya nyerang serang aja. Yang penting kalaupun dapat gol kita dapat draw. Menit 83. Nah, sampai tragedi di menit 87. Nah, ini yang gue mungkin jadi penalti ya. 87 tuh. Ketika bola perebutan bola antara Alexandro yang mau passing ke Dybala yang di depan, terus tiba-tiba Denzel Dumfries ini pemain yang gue nggak ngerti kok dia bisa seceroboh itu ya. Dia menendang Alexandro, kondisi kaki di dalam kotak gitu. Kaki Alexandro, kaki kiri itu dalam kotak, tapi posisi badan dan kaki kanannya di dalam kotak. Dan akhirnya bola ditendang keluar, si wasit Maurizio Mariani bilang itu clear, nggak ada pelanggaran. Tapi ketika bola ditendang ke arah bola keluar lapangan, ternyata wasit VAR itu calling ke Maurizio Mariani buat checking VAR apakah ada jadi pelanggaran atau tidak gitu. Akhirnya wasit memutuskan menit ke 88 itu mengecek VAR gitu. Melihat layar monitor, akhirnya penalti dan ada refleks dari Simone Inzaghi sang pelatih Inter yang marah saat itu. Mungkin marah, kesel dengan harusnya itu tidak penalti. Akhirnya dikasih kartu merah. Akhirnya penalti ditendang sama Dybala dan gol 1-1. Ya, ketika ada 1-1 perpanjang extra time 5 menit, yang harapan ketika saat itu Inter dalam posisi tertekan. Kenapa? Karena mereka udah
sempat mengganti ya menit 90. Barella sama Vecino, artinya benar-benar lini tengahnya bertahan semua. Otomatis kalau Inter mau buyback untuk nyetak gol, dia harus mengandalkan counter attack. Dan mereka dapat sih di menit 94 atau 95 akhir sebelum wasit meniup peluit gitu. Akhirnya skor 1-1. Nah, imbang kedua tim bagi gua, ini hasil draw ini juga sebuah kekalahan karena ya mungkin kesalahan dari sang pelatih Allegri juga, kenapa kok mencoba-coba starting line up gitu. Tapi lihat Inter, gua respect banget, ini tim sangat bagus ya. Kalau mereka bisa killing the game lebih awal, kejadian seperti ini mungkin mereka bisa menang gitu. Makanya seperti yang gue bilang, kalau Inter bisa killing the game kill the game 2 gol di babak pertama, pertandingan selesai. Karena bakal muncul gol selanjutnya. Tapi karena hanya mencetak 1 gol di babak pertama, terus membiarkan Juve bermain di babak kedua, ya mungkin ini kesalahan gitu. Apapun keputusan wasit, ya tetap itu wasit ada sang pengajar di lapangan. Karena VAR itu ya, ini kita tahu VAR itu bisa menyakitkan, bisa merugikan tim lo ketika tim lo yang sakit. VAR itu bisa bikin lo bahagia ketika tim lo yang diuntungkan. Artinya apa? Kita nggak bisa lihat VAR ini dari sisi pandang negatif dan positif. Semua tim bisa keterobohan VAR. Ada yang mungkin karena gagal, harusnya bisa nyetak gol, nyata offside. Ada yang bilang harusnya itu onside tapi kena VAR offside, atau kata wasitnya offside ternyata pas dicek di VAR onside. Kita nggak tahu karena semua keputusan ada di tangan wasit gitu. Apapun hasilnya, hasil draw ini juga nggak ngerubah keadaan posisi Inter, tetap di posisi 3 dengan 18 poin ya, terpaut 7 poin sama tim peringkat 1 dan 2, Napoli dan Milan sama-sama 25 poin, dan Juve di posisi peringkat 6 dengan poin 15. Artinya pertandingan masih panjang, masih ada 29 pertandingan lagi. Ya, kita lihat di next Juve bakal lawan Sassuolo hari Rabu ya, jam 23.30 kalau nggak salah. Ya, nanti gue bakal bikin previewnya besok, dimana reuniannya si Locatelli ya. Ya, itu aja buat video kali ini, buat review tentang Grande Partita ini. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Salam dari gua, ngobrol Juve ala gue Adi, ciao.